Dipersembahkan oleh Dian. Dari tema kecantikan flexing tadi kan sebenarnya adalah salah satu cara membuat kita menjadi cantik di media sosial. Kita melihat banyak banget sekarang influencer, artis-artis yang melakukan itu. Tapi bagi Dokter Tompi sekali lagi itu nggak ada artinya. Gini, flexing yang kita maksud ini yang lebih ke pamer harta Ya, betul. Kalau pamer payudara sama hidung bukan flexing dong. Iya kan? Kalau pamer dia cakep, dandannya bagus, enak dilihat, badannya bagus, terawat, itu saya rasa bukan flexing sih. Ya mau gimana, masa mau ditutup karung kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya di sosmed pamer punya mobil sekian, hari ini apa, memang tujuannya memang buat menciptakan kegaduhan sosial gitu. Menurut saya itu nggak layak hidup lah. Udah nggak layak hidup, itu udah ekstrim sekali. Bukan orangnya ya, Ya. attitude-nya. Attitude-nya. Attitude itu nggak layak hidup. Janganlah, ngapain sih? Perawatan apa sih yang paling mahal yang pernah ditangani oleh seorang dokter Tompi? Ya kalau karena kita dibilang Karena ini ada pesanan, pertanyaan dari para netizen. Tolong dong tanyain yang paling mahal perawatan apa? Gitu. karena kita bermainnya ada divisi bedah plastik, ya pasti yang berhubungan dengan pembedahan. Gitu, Bisa misalnya sampai kayak- miliaran rupiah? Oh enggak, di Indonesia tuh semahal-mahalnya di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan di luar negeri sih. Nah, ngomong-ngomong kan kalau soal masalah bedah plastik banyak yang kemudian ke luar negeri ya, ke Amerika, apalagi sekarang lagi marak di Korea. Memangnya ada apa dengan dokter-dokter kita? Apakah memang harus ada naturalisasi dokter bedah plastik? Padahal ada Tompi di Indonesia dan masih banyak lagi loh. Saya ngelihat problem kesehatan, pelayanan kesehatan di Indonesia itu sebenarnya bukan semata-mata masalah kualitas dokternya sih. Kalau ini joke saya ya, dokter di Indonesia itu sama bodohnya dengan dokter di luar. Kalau saya ngomong sama pinternya ntar kesannya belagu, sombong gitu. Kita sama bodohnya kalau artinya level kemampuan, skill, diagnostik, operasi segala macam mungkin 11-12 lah. Ya. Cuma yang kita harus kejar banyak adalah hospitality. Services pelayanannya yang masih buruk. Tapi itu nggak serta-merta berdiri sendiri juga. Ya bayangin dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan load yang cukup besar gitu. Jadi nggak ke-handle dengan baik gitu. Kalau di luar kan diatur, kayak Singapura tuh ngatur. Satu dokter tuh boleh praktek berapa jam dalam sehari. Berapa pasien maksimal dia boleh pegang dalam sehari. Kalau regulasi itu dipakai di sini, ya banyak yang akan terbengkalai. Nah, artinya kalau dari isu terkini kan ada tuh isu naturalisasi dokter dari luar negeri ke Indonesia. Menurut dokter Tompi, urgent nggak itu dilakukan dan bagaimana? Saya ngelihat kebijakan itu ada positifnya. Oke. Untuk ngebangunin kita itu untuk jadi lebih mau diajak lari lebih cepat gitu. Ya, tapi naturalisasi di sini harus terkonsep dan terkontrol dengan baik. Untuk bidang-bidang yang memang kita masih lemah. Contohnya ya, menurut dokter Tompi paling lemah apa? Manajerial rumah sakit misalnya. Kepala manajerial rumah sakit, dirut rumah sakit deh. Kebayang nggak misalnya dirut rumah sakit di Indonesia ini, terutama rumah sakit vertikal gitu, atau rumah sakit Pemda misalnya gitu, masih banyak yang laporan keuangannya merugi setiap tahun. Itu sebabnya menurut Anda karena apa? Mismanagement dong. Mismanagement? Pasti mismanagement. Apakah yang masuk ke ranah manajemen itu memang harus dokter atau memang selama ini kan banyak dokter, apakah bukan bidangnya atau tadi kan misalnya kayak pemimpin rumah sakit atau bahkan Menkes sendiri, menurut Anda apakah memang harus dari dokter? Karena itu kan terkait dengan manajemen. Enggak. Why? Karena yang diatur itu manajerialnya, bukan pelayanan, bukan ngobatin orang sakitnya. Menurut saya harus ada orang yang cukup dan bukan cukup ya. Harus ada orang yang sangat paham bagaimana memanage semua komponen-komponen yang ada. Kita ngomong pelayanan kesehatan, dokter itu salah satu komponen, bukan satu-satunya komponen. Ada pasien di situ, ada pelayanan, ada hospitality, ada segala macam. Gitu. Jadi ini harus ada orang yang pintar ngatur. Dapat duit satu rupiah, ngebelahnya gimana nih supaya semua cukup. Gitu. Jadi memang harus orang yang ngerti gimana ngebagi ini semua. Gitu. Jadi kalau menurut saya memang idealnya Menkes itu terlepas mau dia dokter atau bukan, yang terpenting bukan masalah dia dokter atau bukan sih. Paham nggak manajerial? Nah, menurut Anda dengan situasi sistem kesehatan dan para pemimpinnya di Indonesia menguntungkan Anda sebagai dokter nggak saat ini? Harusnya ya. Yang Anda Kalau rasakan? saya sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan Pak Menkes saat ini sih. Dalam hal apa? Satu saja yang paling? Semuanya. Semua ya? Yes.
banyak kebijakan-kebijakan beliau yang menurut saya memang udah saatnya. Pasti bakal banyak yang kaget sih, bakal banyak yang loh kok gini gitu. Tapi memang udah saatnya, kalau nggak dimulai kapan lagi? Ini cuma masalah milih waktu, timing kaget aja. Mau kaget sekarang atau kaget 5 tahun lagi? Baik, terima kasih. Oke, silakan Mbak Tejo. Kembali ke kecantikan mungkin? Belum ya? Tapi silakan Ini jika memang masalah ada manajemen. Kalau memang persoalan dokter lain. kita sama dokter luar negeri sama bodohnya, quote unquote, kenapa para pejabat, para menteri berobatnya kalau nggak ke Singapura, ke Australia, ke Hospitality. Pelayanan di sana jauh lebih baik sih, harus kita akuin. Ibu saya sakit, saya berobatnya di luar. Bukan berarti saya tidak menghargai teman-teman saya di sini. Second opinion tetap saya minta teman-teman di sini. Di sini nggak enaknya tuh misal gini ya. Waiting time kita di rumah sakit itu kebuang banyak gila. Anda datang dari jam 9 pagi ketemu dokternya bisa jam 2, jam 1 tuh. Jam 2, jam 3. Ketemu dokternya cuma 10 menit, 5 menit. Terus nanti ngantri obat, ngantri lagi tuh. Mau bayar aja lama ngantrinya. Pemerintah sekarang pengen ngejar ke arah medical tourism, tunggu dulu. Kita ketinggalan 1000 tahun lebih mundur nih. Jauh banget kita ketinggalan. Lalu bagaimana dengan imbauan Pak Jokowi beberapa bulan lalu? Kalau berobat jangan ke luar lah. Ini ke sini gimana, Tompi? Dengan cara perbaiki yang di dalam. Bukan ngebujuk orang supaya jangan mau keluar gitu. Oke. perbaiki Iya dong. dulu. Oke. Jadi ini sama kayak gini Mbak. Cintailah produk dalam negeri. Ya kalau jelek ngapain dicintain? Benar-benar. Bagusin produknya, otomatis orang akan cinta kok. Kalau produknya bagus pasti kita beli. Nah ini kalau produknya nggak bagus terus jatuh cinta, Anda mau jatuh cinta sama orang jelek misalnya gitu? Nggak mau sama kan? Udah ngomong gitu ke Pak Jokowi. Pak, jangan ngomong gitu, Pak. Oh belum ketemu saya aja, kalau ketemu saya akan ngomong. Oke, baik, terima kasih. Baik. Kembali ke Mbak Lisa, kembali ke kecantikan. Oke, box kecantikan. Dok, sebagai dokter ahli spesialis bedah gitu ya, saya tertarik pengen tahu. Dokter pernah dengar istilah body dysmorphic disorder? Jadi dia sebuah kondisi gangguan mental di mana individunya ini punya persepsi yang keliru gitu tentang tubuh, wajah dan sebagainya. Sehingga dia jadi sangat terobsesi untuk punya penampilan yang super sempurna dan menganggap satu kekurangan kecil di tubuh atau wajahnya itu sebagai sebuah cacat yang permanen gitu. Jadi mungkin implikasinya kalau dia datang ke dokter itu dia akan minta dioperasi terus gitu. Nah, pernah nggak dok ketemu klien kayak gini satu dengan kondisi mental seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau misal belum pernah gitu, kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu, misalnya dokter udah operasi nih, let's say 3 kali gitu ya, tapi dia masih belum dok, kayaknya ini kurang tirus. Kira-kira what you gonna do gitu? Dokter akan suggest apa gitu? Pernah jawabannya. Saya lumayan sering sih ketemu. Ya. Lumayan sering ketemu tipikal begitu. Dan biasanya jawabannya untuk tidak mengoperasi sih. Oke, apa sejak yang dokter awal saranin? Ya. Jadi kalau kita di bedah plastik dulu, saya ingat banget guru saya Dokter Gentur tuh selalu bilang, yang paling berat di bedah plastik itu adalah how to say no. Oke. Jadi dan itu berbekas banget di setiap kita kerja sih. Jadi kita ngelihat pasien ngobrol begitu datang udah langsung mendominasi ini ngocos nggak berhenti tuh. Dok pokoknya gini ya, saya gini ya. Sekian mili aja jadi problem buat dia. Nah itu kita mendingan jangan sentuh deh. Itu indikatornya di awal sudah terlihat ya? Kelihatan. Sarannya biasa gimana dok untuk menyampaikan itu tanpa membuat kliennya sakit hati? Forward. Sorry saya nggak mau ngerjain. Walaupun dia maksa, dok enggak, aku bayar double berapapun deh gitu. dokter minta. Enggak mau ya dok. Bagian tubuh mana yang paling banyak di request oleh para pasien dokter untuk dioperasi plastik? Oh kalau, tapi nggak ada hubungannya sama dysmorphic ya? Dysmorphic. Ya kalau sekarang sih paling banyak wajah, payudara, perut, sama penis. Penis lagi naik banget nih. Kenapa dok? Penis enlargement. Oh. Mbak belum datang tapi. Bisa gratis? Bisa diatur. Barter YouTube. Saya jadi pengen tahu lagi, maksudnya itu di bagian dokter say no itu keren sih, itu menunjukkan integritas gitu. Apakah dokter juga punya pertimbangan lainnya untuk dalam situasi yang serupa seperti itu? Untuk say no? Maksudnya? Jadi ketika dokter say no, ketika dokter berani melakukan itu menunjukkan bahwa dokter tuh punya integritas, bukan cuma cuan-cuan gitu. Nah, tapi kalau dari dokter sendiri ngelihat situasi seperti itu, apakah ada pertimbangan lainnya selain tadi kesadaran bahwa ini kayaknya klien ini memang punya masalah kesehatan mental instead of kesehatan fisiknya? Karena apapun yang saya kerjakan nantinya nggak akan pernah memuaskan dia sih. Jadi daripada kita tidurnya pusing mikirin dia komplain dulu, mendingan udah enggak. Shirley?
Wahaba, Dokter Teguh. Bagat. Iya, mungkin sebagai informasi saya juga lahir dan besar di Aceh, Dokter. Oke, ya kelihatan sih mukanya. Oh, kelihatan. Iya. Ya, pertanyaan saya adalah dari tadi dokter menjelaskan itu kelihatan sekali bahwa ini seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Kan dokter ini sangat biasanya sistematis, detail gitu ya. Sedangkan sisi senimannya juga tidak mau Bermain. ditinggal. Karena kalau tadi ditanya nggak mau dipisah nih, di dua hal yang nggak bisa ditinggalin salah satu. Ini kan sebetulnya dua hal yang saling bertolak belakang nih dok. Ini gimana cara menyeimbangkannya? Dulu tuh saya ngerasa seperti itu sih, dan saya rasa banyak orang berpikir otak kanan dan otak kiri itu seolah-olah sesuatu yang kayak lo harus milih mau yang kanan atau yang kiri ini. Namun pada kenyataan ternyata enggak. Nah tapi ada satu hal yang sekarang saya sadarin, semua itu rasanya saya kerjakan dengan alam rasa, bukan alam pikir sebenarnya. Lebih banyak proses rasanya. Waktu saya dipaksa masuk kedokteran oleh orang tua saya, ibu saya yang maksa, mau udah jadi dokter aja deh gitu. Saya tuh nggak gampang hafal orangnya. Kalau baca tuh pasti banyakkan lupanya daripada ingatnya. Tapi kalau denger, kalau itu jadi lagu, saya pasti ingat. Jadi yang saya kerjakan, cara saya belajar kedokteran dulu, saya minta dibeliin Walkman 1. Kemana? Jadi setiap malam tuh saya ngerekam apa yang saya baca. Saya nyanyiin aja. Setiap saya pergi ke kampus, saya pasti pakai earphone zaman dulu. Itu yang saya dengar suara saya sendiri lagi nyanyiin bab 1, bab 2, bab 3 bahan ujian. Keren. Begitu ujian, saya ngejawabnya kayak gue pernah denger nih ya, harus jawabannya ini nih. Cara belajar orang kan beda ya. Nah, ini juga jadi salah satu problem pendidikan di Indonesia nih. Karena di pendidikan Indonesia tuh menyamakan semuanya. Visual. Kan sering kan kita dengar jokes gini nih. Kok sekarang yang berhasil tuh justru teman gue yang kayak dulu goblok deh di kelas. Betul. Ya, ya. Sering nggak dengar itu? Relate, ya. Yang bikin dia terlihat goblok adalah sistem pendidikan kita. Bukan orangnya goblok. Ketika dokter dengerin lagu atau suara dari Glenn, dokter sempat ada silent moment. Jadi penasaran sebenarnya rasa apa sih dok? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.